Emang gak niat ya podcast ini ya, gue lihat-lihat ya. Iya. Ngeselin kan? Iya. Memang gitu. Gimana kita yang ngurusin tiap hari. Pantes view-nya segitu-segitu aja ya. Suka gue. Anjing. Wah. Selamat malam saudara-saudara. Selamat datang di podcast Prokol. Dengan harapan apa, Antoni? Semangat sekali lu ngomongnya ya. Nah, dengan harapan, nggak tahu dah gue juga bingung. Kita nyampe 1 tahun. OTW 1 tahun. Oh, oke. Dengan Jadi ini, ya gimana ya nih? Jadi mungkin mulai sekarang kita nguploadnya per 2 minggu ya, karena seminggu kita pusing. Satu karena kita sibuk, pusing. dan yang satunya lagi karena nyari topik yang kontroversi agak susah. Benar dong. Yang satu lagi susah ditelepon karena susah bangun. Ah iya. Enggak, itu 2 sih sebenarnya. 2. Oke. Oke, jadi kali ini nih kita kehadiran seorang tamu. Ya, sengaja kita langsung masukin karena kita rasa kalau bertiga agak kurang. Jadi kita langsung masukin aja. Lu kenalin diri lu siapa nih? Iya. Perkenalkan. Halo semua. Aduh, cringe banget. Santai. Ini ada sapaan ininya nggak sih? Enggak. Ada sapaan pendengarnya nggak sih? Apa gitu? Enggak punya. Sobat Kaf atau apa? Tadinya kita mau pasang gue mau ngomong bahaya lagi. Kan kamu. Gue ngomong gitu bahaya. Kan ini kan kafe ya. Silakan. Jangan dah. Enggak punya. Oke, perkenalkan nama gue Edric Juan Stivelbert. Lu boleh manggil gue Edric atau Edik. Umur gue 19 tahun. Wah. Ya. Profesi mahasiswa di salah satu kampus lah ya, nggak usah disebutin lah ya. Kemudian status belum menikah. Waduh. Udah sih. Apalagi. Kalau di KTP kan gitu kan, belum menikah gitu kan. Iya. Kerjaan, pelajar gitu. Enggak sekalian. Edric sekalian nomor NIK-nya, nomor SIM-nya. NIK. Agamanya, RT RW. Lengkap banget. Nah, nih ini mau perkenalan apa isi formulir? Lengkap sekali. Lu punya sesuatu yang mau dipromosiin mungkin IG atau mungkin kalau acara belakangan deh, IG aja dulu. IG Edric Stivelbert IG gue. Cuman lagi nggak ngepost cuy. Sibuk ya. Gitu deh. Oke. Nah, jadi iya gitu. Sebelum kita masuk kita bahas dulu nih. Belakangan ini kan banyak banget yang terjadi ya. 2 minggu kita tinggal tuh banyak banget ternyata yang terjadi. Kayak yang tahu nggak sih yang kapal di Suez? Kapal yang di Suez tuh yang nyangkut. Ada kapal nyangkut. Iya. Terus disebabkan oleh angin. Sebuah berita yang sangat aneh. Terus kayak ada yang bom di Makassar dan kami tuh berduka juga ya. Iya, betul. Iya. Terus nih gue yang baru-baru kan yang dicondet kan? Oh iya, yang dicondet. Waduh itu. Iya. Yang dicondet sama yang paling terbaru adalah meledaknya kilang minyak pertama. Iya banyak banget anjir. Oh ya, betul. Kejadiannya banyak banget. Yang meledaknya. Terus nih gue ada berita nih. Ini gue malam-malam dikirimin sama teman gue. Semula pergoki aksi pasangan mesum di kamar mandi, kakek di Sumbawa ikut minta jatah juga. Waduh. Oke, mohon maaf gimana? Kan, gue juga mikir, ini kenapa tiba-tiba minta jatah? Karena boleh balik ke topik kenapa jadi rada intermezzo dulu kan 2 minggu kita tinggal, 18 plus ya. Kita recap dulu 2 minggu belakangan. Oke. Tapi ini kapung kakek sagapung. Kakek sagapung. Ngeselin aja. Sumpah beritanya ngeselin, gue kesel. Orang jam 1 malam nih, gue dikirim sama temen gue kayak gini, anjing lah, gak penting banget. Nah, jadi kali ini kita punya topik yang sebenarnya rame sejak kita work from home, sejak study from home, yaitu mencari teman atau pasangan melalui online. Pas dari pro kontranya itu lah kita mau bahas di sini. Mungkin
kita bahas dulu dari mencari teman ya, mencari teman via online nih. Nah, mungkin kalian punya pengalaman nggak punya teman ketemunya via online gitu. Masa entah ketemunya offline itu beda cerita, tapi ketemu awalnya karena online. Ada. Kalau Hendrik? Ada sih. Ada. Ada. Feby? Iya, Feby nggak Feby ngomong nih. Ini Kontribusinya Feby apa nih udah Feby nih? muncul. Maaf nih. Ini bisa Nggak nggak ada profesional Feby, sekali. kita ganti langsung. Pernah kok. Oh, pernah. Sampai jadi itu ya, Feb? Apa? Jangan, nggak usah deh, nggak usah. Punya pengalaman Apa? unik ya? Punya pengalaman unik ya? Mencari teman via online nih. Punya banget. Gue Pengalaman ada. kebetulan selama gue download dating apps. Gue Apa download tuh? dating apps. Boleh disebutin nggak sih ininya aplikasi? Sebut aja kalau aplikasi mah. Sebut aja. Sebut aja ya. Iya. Gue download Tinder. Waduh. Jadi gue mulai main Tinder itu sebenarnya awal tahun ini sih, belum lama banget. Cuman gue langsung yang premium coy. Gue jadi yang berbayar. Nggak tanggung-tanggung anjir. Jadi gue bisa kalau kelebihannya ya, yang premium itu bisa change location. Jadi gue bisa ketemu orang New York, bisa ketemu orang worldwide lah. Really? Alasannya aneh banget. Nah kebetulan, Seru. Langsung location ya. iya. Terus abis itu gue banyak sih I meet random people lah. Dari yang mulai mbak-mbak Alfamaret, terus kemudian, iya beneran. Iya pasti. Kemudian dari SPG rokok, kemudian ada Iya. juga yang itu relawan COVID. Wow. Itu juga gue pernah Wow. kayak Cakep, gitu. cakep. Dan Yang fun sih sebenarnya. Apa? Jahat banget anjing. Itu Jahat nggak satu banget dua sih, anjing. Ren. Sensor ya, Kiko. Jahat banget anjing. Sensor ya. Ya, Iya. jahat. Mungkin Ya, kalian pernah lonte kan Sensor ya, pekerjaan Mungkin kalian Nggak pernah pernah. lonte juga Sensor ada ya. tolong ya. Iya. Sensor ya, Kik. Iya. Tolong. Iya. Takut dia. Mungkin Iya, kalian punya Jangan. Ya, Ternyata Karo booking punya online ya. teman. Tapi enggak sih, itu bukan teman jatuhnya. Itu beda. beda ya. Itu kan promosi bisnis kan kalau kayak gitu. Iya, benar. Iya dong. Iya benar. Iya. Mungkin Bener. oke, mungkin dari Edric Kan kayak sih, pengalamannya tuh random people banyak. gitu coy. Ya pasti random people. Mungkin kalian nih punya pengalaman Jadi ketemu kita teman bisa- online. Nah. Soalnya di gua tuh gua ke lu tuh delay, Edric. Jadi agak gua ngomong ntar mungkin. Oh, oke. Slow. Well, Udah kasih sendiri belum? Boleh. lu punya pengalaman gak, Well? Iya, benar. Hilang. Mungkin Feby dulu nih. Iya. Kenapa? Ya udah kalian. Jadi dulu. kalau ketemu teman online sih ini ya, teman-teman musisi Wih, yang satu. cakep. Jadi ketemu aja di beranda. Di beranda, wah boleh nih gue ikutin, follow, dan tiba-tiba di follow back. Gak pernah berkomunikasi apapun. Terus gue pasang satu post foto, itu tentang gue bermain sebuah organ elektrik atau ya nanti cari sendiri. Terus di komen lah, di DM, istilahnya di DM. Ya, sama anjing, dia. pasti tahu Bagus. lah di DM. Iya. Gitu, di DM bagus lah. Nah, akhirnya kita berdua ngobrol. Nah, dan baru 2 minggu terakhir kita ketemu pertama kali via online, kita Zoom kayak gini. Asik. Gitu. Cakep. Jadi gue banyak bertemu teman-teman baru. Oke. Seperti Kamu, itu. mungkin Feby punya pengalaman dulu nih sebelum gue yang ceritain. Apanya? Nyari teman Sebelum online. Kenalannya diceritain. Teman online itu gimana sih? Maksudnya harus ada aplikasi gitu ya? Ya ketemunya via online, Bu. Kayak Ya, Instagram online. gitu. Iya. Instagram boleh nggak? Ada Ya. banyak sih. Famous ya, Kak? Ada. Teman Sel- kan? Iya, seleb-talk ya, Kak? Iya lah. Enggak sih. Waduh. Seleb TikTok. Pernah. Baik-baik juga. Tapi Yang nggak semua baik gitu loh. Kadang ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung kayak gitu.
Bukannya foto lu dipakai buat di apa? Ome TV. Ome TV bangsat. Emang iya, serius. Fotonya dipakai di Ome TV. Karena gue kan main TikTok. Karena gue main TikTok, jadi kayak ya dipakai lah gitu. Sama random people gitu? Atau sama... Iyalah. Emang nggak Sedih banget Terus lu ya. nggak marah? Ya gimana Nggak, lu nggak gue mau marah marah, pertanyaan? orang-orang juga Udah ketahuan? orang-orang yang ada yang nge-DM gue, Kak, ini Kakak main Ome TV ya, digituin di DM request. Terus gue kaget, Ome TV apaan anjing, gue gituin. Tahu? Ya begitulah. Sosmed itu Cuman bahaya, maksud gue guys. itu melanggar privasi lu dong. Dia Iya. nggak izin Ya sama lu iya. dong. Ya, tapi mau gimana dibuat? Sosmed kan harus begitu memang gimana. Kok jelasin kok, gue nggak ngerti jelasinnya. Iya. Namanya sosmed ya. Sosmed itu kan publik, umum. Jadi nggak ada yang tahu. Iya sih benar. Karena gimana ya, kalau misalkan lu cari teman online ini kan lu nggak tahu nih, mungkin ini negatifnya ya, mungkin dia tuh kayak nggak tahu lu bakal punya niat baik atau niat buruk gitu loh. Mungkin dia temenan nih, awalnya minta foto, tiba-tiba dipakai buat di Ome TV atau misalkan jadi nama akun lain gitu. Misalkan kayak temen gua ada, dia tuh fotonya diambil terus dijadiin di akun ML, terus dia main terus dengan ngaku-ngaku sebagai ini orang gitu, dan dengan alasan akhirnya dia ngaku kan dengan alasan dia insecure kalau misalkan ini pakai bukannya dia gitu loh. Terus sih menurut gue negatifnya ya. Nggak boleh insecure guys, kita harus bersyukur. Nggak gitu. Konsepnya nggak insecure, gitu. Cuman maksud gue itu gitu aja sih menurut gue. Sebenarnya kalau mau dilaporin bisa, cuman ya ribet ini. Iya. Dan mungkin bisa diselesaikan sepele lah gitu menurut gue. Iya, sepele lah. Mungkin kalau positifnya ya seperti Edric tadi ya. Positifnya dia tuh bisa nemu yang beragam gitu, dan mungkin di luar yang kita bisa gitu loh. Kayak misalkan COVID dan ya gitu-gitu. Itu menurut gue keren sih, menambah relasi lah kasarnya. Betul. Dan kita jadi itu, Kik. Positifnya kita jadi tahu karakteristik orang dari pekerjaannya gitu loh. Iya benar. Oke. Gimana? Ngomongnya Lu putus-putus ya, sumpah. Ngomongnya ngomongnya belum becus lu. Bikin podcast lagi. Oke. Kalau katanya Feby seperti ini, kalau lu gimana ya, Kik? Apakah lu pernah ketemu atau juga? Jadi kalau pengalaman gue tuh tadi tuh ini sih kayak misalkan gue lagi main nih, kan gue dulu suka main COD kan, CODM. Nah tuh gue nemu teman dan akhirnya gue ya deket jadi teman deket lah untuk sementara. Tapi kan kalau masalah teman online kan easy come easy go gitu loh modelan temennya. Jadi ntar bisa aja lu lupa dan ya lu nggak inget lagi gitu, bisa. Yang Facebook mah gue nggak tahu, udah nggak jelas, dah biarin aja. Random anjing. Kalau Instagram udahlah. Mungkin jujur kalau dari Instagram gitu gue nggak pernah sih kenalan gitu. Kalau gue aja menurut Kalau gue sih gue lebih justru bagus Instagram gak sih? Karena kayak kalau gue sih dikenalin kalau dari Instagram. Saya kayak teman gue nih ada nih teman gue ada nih pengen kenalan sama lu gitu. Jadi dari Instagram. Tapi kalau dari Tinder atau bahkan yang lain aplikasi, gue malah lebih takut itu karena gue nggak kenal mereka gitu loh. Nah kalau di DM kan personal kayak gimana ya? Orang-orang yang kenalin ke gue gitu loh. Nah benar. Kalau gue sih IG ya. Iya gue IG sih. Gue sih IG sih. IG. Oke. Kecuali kalau yang kayak itu gue juga ini sih. Maksudnya kalau ada yang kenalin gitu kan, it's okay. Cuman kalau tiba-tiba ngechat hi gitu kan, ngeri-ngeri juga anjir. Iya. Apalagi kalau misalnya apa bedanya kalau dari Tinder? Tinder emang lu nggak memulai dengan hi atau halo? Tinder itu kan jelas purpose-nya apa. Kalau IG kan bisa ngapain aja. Friend. Tapi kan kalau seseorang cowok ngechat cewek pasti ada alasannya dong, kayak kenapa lu ngechat gua, pasti kayak kenalan. Nah, kalau kenalan ada tahap lebih lanjut lagi dong. Betul. Cuman maksud gue di sini kalau Tinder itu memang ya udah fine aja gitu. Emang lu
match, ya lu bisa chat. Kalau dia random people dong, ya nggak? Kalau kayak lu gitu, gue masih setuju yang kayak, Feb, temen gue mau kenalan nih sama lo gitu. Gue juga sering kayak gitu, cuman maksud gue, purpose Tinder, di sini kita dating apps ya. The difference is, ya udah emang kayak gitu kalau cara kerjanya kalau Tinder gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi untuk nextnya itu adalah pasangan. Karena kalau nyari teman kan ya udah tadi kan kita udah sebut positif negatif. Nah, mungkin sekarang kita yaitu nyari pasangan. Ada nggak yang mencari pasangan via online kecuali Karel? Kalau dikecualikan lah, tidak mungkin dapat. Oke, dadah. Di najis malah off anjing. Feby dulu lah mungkin. Kenapa? Iya. Feby dulu, Feby. Lu pernah ada nyari pasangan dulu via mungkin online? Ya. Feby. Kenapa? Feb. Lu pernah nyari pasangan via online nggak? Apa? Ulang. Pecah-pecah. Lu pernah nyari pasangan via online nggak? Pernah. Dapat nggak? Itu Instagram. Enggak, tadi kan teman. Tadi konteksnya teman. Sekarang tuh konteksnya ini pasangan. Pasangan. Pacar. Enggak, gue nggak pernah. Feb, on cam dong, Feb. Biar para pendengar kita yang di YouTube bisa melihat kecantikan Anda. Iya, saya ingin melihat nih seleb. Saya mau lihat nih seleb talknya mana ya. Biar nggak ngeliatnya cowok semua. Stres ntar yang cowok. Aku mau jalan sama kakak, tapi isi sendiri. Sabar ya, gue buka laptop dulu kalau begitu. Aduh. Emang gak niat ya podcast ini ya, gue lihat-lihat ya. Iya. Ngeselin kan? Iya. Memang gitu. Gimana kita yang ngurusin tiap hari. Pantes view-nya segitu-segitu aja ya. Suka gue. Anjing. Wah. Baru kali ini baru kali ini kita di roasting sama bintang tamu sendiri. Ya biasanya kalau doang kan, sekarang semua aja di roast. Menurut gue itu worth it sih. Itu fine. Nah, mungkin kalian pernah cari pasangan kan nih? Enggak nih. Kayaknya enggak sih. Gue enggak jamin. Tuh kan. Lu pernah enggak, Doi? Gue jadinya ini ketika sudah bertemu. Masuk akal. Maksudnya nggak pernah online gitu loh. Berarti bukan online gitu. Ya? Bukan online. Gue offline nyarinya. Kayak kuliah aja. Offline. Lu pernah nggak nih nyari pasangan via online? Gue kan tadi sudah mention ya. Kalau gue download aplikasi Tinder. Ya, buat apa lagi kalau bukan melihat perkembangan bicis-bicis di ibu kota kan. Terus ya pasti kasar ya, wanita-wanita lah gitu kan. Wanita-wanita di ya nggak cuma di ibu kota sih, di sebenarnya Indonesia lah ya. Worldwide sih. Gitu. Indonesia lah ya. Gitu. Pernah ada yang jadi juga. Jadi? Pernah. Gimana? Jadi? Gimana maksudnya prosesnya? Proses jadinya tuh gimana dan pernah apa nyampe sekarang masih atau enggak nih? Oh. Tidak bertahan lama ya. Waduh. Memang. Ya, easy go sih. Yang gue easy come easy goes like you said. Jadi ya biasalah, gue kan sometimes I'm eager kan. Kadang gue ambisius banget. Jadi lagi apa tuh namanya? Lagi ambisi. Lagi nyari, gue swipe private semua gitu kan. Waduh. Secara gue premium. Iya. Gak ada yang itu, gak ada apa sih? Gak ada batasannya, unlimited gitu kan. Iya. Terus pas gue lihat-lihat, gue tunggu kan sejam 2 jam gitu. Ada yang match nih beberapa gitu kan. Terus ya udahlah, sebagai laki-laki kan gue ngechat duluan gitu kan. Iya. Hai, enggak hai gue tuh kalau di Tinder tuh cewek-cewek kan kalau hai itu udah ini ya, udah biasa gitu kan, be aja. Nah gue tuh mencoba yang baru gitu coy. Jadi misalkan kayak punten GoFood gitu. Terus gue kasih, terus gue kasih stiker itu orang naik motor gitu. Oh iya.
atau enggak permisi paket gitu. Ya. Beda-beda. Kayak gitulah, cari yang beda lah gitu kan. Boleh. Terus ya udah, I met this girl gitu kan. Dia usianya itu 23. Waduh. 23 atau 24 lah gitu kan. Ya. Sedangkan Anda usianya? Gue, umur asli gue kan 19. Cuman di profile Tinder tuh bisa diganti, coy. Iya, pasti. Ganti berapa? Jadi, gue ganti 21. Waduh. Iya. Terus? Terus ya, singkat cerita ya gue approach her lah ya. Gue approach dia selama kurang lebih tuh 2 hari. Asik. 2 hari, habis itu ya gue tembak lah gitu kan. Anjay. Gue tembak, akhirnya jadian lah. Di sini nih, faktanya online tuh di sini sebenarnya. Kelemahannya di sini, lu nggak tahu orang itu real atau enggak. Kemudian orang itu fotonya diedit atau enggak, gitu-gitu kan. Nah, for your information dulu, tapi enggak, bukannya katanya Tinder itu udah jelas gitu ya? Jadi kayak nggak bisa bohong-bohong. No, bisa. Sangat mudah sekali untuk di fake akun Tinder. Gitu. Iya. Kemudian jadian lah gue kan 2 hari. Ya gue PDKT 2 hari lah gitu. Terus 5 hari kemudian putus gue. Kenapa? Dan di sini kacaunya coy. Jadi gue baru tahu ternyata dia udah punya anak. Waduh. Terus gimana? Kayak dia udah punya anak ternyata. Dan gue itu sangat marah besar di situ. Iya sih, benar. Itulah. Susah loh untuk orang yang susah. Di sini, kenapa? Susah loh orang untuk kenapa mengatakan secara jujurnya loh. Bisa loh. Ya kan? Iya. Susah loh. Iya. Iya. Jadi oke, Drik, lanjut. Cuman di situ juga gue mengakui kalau gue buaya di situ saat itu ya. Jadi kan bangga di buaya. Beneran? Iya. I was so convincing at that time. Gue approach her tuh benar-benar so convincing. Cara gue nembak pun ke dia so convincing. Jadi kita, menurut gue ya, kan ini pro kon kan, kontranya. You'll never know apakah itu ketulusan hati gue yang berbicara atau itu cuman big mouth gue aja gitu yang ngomong. Anjay. Wah. Ya benar. Gue setuju. Ya, seleb TikTok lagi ngapainnya? Ya, ada aja biasanya. Dan iya benar. Gue setuju sama lu di saat lu bilang lu nggak tahu jadi diri siapa di online menurut gue. Gitu kan? Iya. Tuh. Lu bisa jadi siapa aja kok di online? Iya. Dan itulah yang menurut gue susahnya di online mencari teman dan pasangan. Makanya itu yang salah satu negatif yang gue ingin angkat sebenarnya itu. You can become everybody dan nobody notice that you gitu loh. And no one knows who is really you gitu di konteks ini ya. Makanya mungkin saran dari gue ya, be yourself kalau di online. Dan ya masalah orang bakal nerima lu atau enggak itu masalah belakangan, karena suatu saat entar pasti akan ada yang mendekati gitu, akan ada yang datang ujung-ujungnya, walaupun emang kadang menjadi orang lain tuh lebih enak daripada menjadi diri lu sendiri gitu sih. Ya gitu. Betul. Dan kesalahan tadi adalah untuk mengakhiri topik kita juga untuk hari ini. Untuk satu lagi, untuk orang yang pakai ngambil identitas orang, bangsat, jangan gak gitu lah anjing. Waduh. Ngeribetin anjing. Demi nama gue dipakai buat orang lain, Cuk. Masalahnya agak rese ya, nama gue dipakai buat orang lain. Iya, tolong lain kali kalau jangan menggunakan nama orang dan juga jangan menggunakan profil orang. Itu hak milik orang.
Ya kepunyaan sendiri. Kalau lu mau muka lu ganteng, sadar diri, Tuhan udah ngasih lu kayak gitu, udah. Selesai. Ada Tuhan-Tuhannya. Kita kan kayak pemerintah, kita ngomong jangan ini, tapi emang ngaruh. Iya juga. Tapi masih kita harap yang views ini atau yang dengar ini jangan lah ya. Wah, ada dua. Siapa lagi? Aja Feby. Jadi sekian podcast kali ini. Memang podcast kali ini lebih simpel dan lebih mudah daripada podcast sebelumnya. Jangan lupa like, comment, subscribe buat untuk YouTube, untuk Spotify, jangan lupa share. Aduh, yang lama dari tadi kemana? Kita yang kena. Ya ampun. Kecewa. We're ranking, guys. Cukup tahu sih. Cukup tahu. Thank you guys for having me by the way. Ya, dan terima kasih. Kita terima kasih dulu ya. Juga, Edric. Makasih yang udah mau nyempetin podcast kita sampai mundur-mundur. Iya, mohon maaf ya. Ya maaf dan kita sekian lagi semuanya. Sampai ketemu di nggak tahu kapan. 2 minggu lagi. Nggak pasti. Bye bye. Oke, bye bye.